Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Elvira Lutan MSI Agasi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil review kritis artikel yang berjudul Why Good Accountant Do Bad Audits. Kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Sari Fadilah dan rekan saya Siti Fatimah binti Lokman. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, latar belakang penelitian. Bagian introduction ini membahas sedikit tentang pengesahan Sarbanes-Oxley pada tahun 2002 yang membahas tentang akuntabilitas perusahaan yang disahkan langsung oleh Presiden George Bush. Ketentuan SOX ini juga membahas hukum baru pada eksekutif, memperluas perlindungan bagi whistleblower, menciptakan dewan pengatur untuk membantu firma akuntansi, dan menetapkan sanksi untuk penipuan akuntansi. George Bush juga memproklamasikan bahwa era low standard and false profit itu telah berakhir. Masalah baru di mana dalam melakukan audit atas perusahaan di mana terdapat self-serving bias yang tidak disadari, namun dapat menyebabkan bahkan auditor yang jujur dan teliti sekalipun secara tidak sengaja mendistorsi audit yang mereka lakukan. Mengingat skala besar skandal akuntansi baru-baru ini dan efeknya yang menghancurkan pekerja dan investor, maka tidak mengejutkan bahwa pemerintah dan publik berasumsi bahwa masalah yang mendasarinya adalah korupsi dan kriminalitas. Akuntan yang tidak beretika, yang memasukkan angka-angka untuk melindungi klien yang sama, juga tidak beretika. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk membahas berbagai penyebab ketidaksadaran self-serving bias sehingga menyebabkan akuntan melakukan kesalahan dalam audit. Yang kedua untuk merancang eksperimen bagaimana bias dapat mendistorsi keputusan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan beberapa rekomendasi terkait perubahan sistematik yang diperlukan untuk membantu mengurangi masalah. The roots of bias. Pada bagian ini menjelaskan secara psikologis orang yang menghasilkan informasi dengan cara yang menguntungkan kepentingan pihak mereka, bahkan ketika mereka berusaha untuk selalu bersikap objektif dan tidak memihak. Kebanyakan orang cenderung mengabaikan fakta yang bertentangan dengan kesimpulan yang mereka inginkan dan menerima fakta yang mendukung sudut pandang mereka sendiri. Kerentanan terhadap bias yang tidak disadari karena sifat akuntansi yang cenderung subjektif dan hubungan yang erat dengan klien mereka. Bahkan auditor yang paling jujur dan teliti sekalipun dapat secara tidak sengaja mendistorsi angka dengan cara menutupi status keuangan perusahaan yang sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan investor, regulator, dan terkadang manajemen. Bahkan tampaknya skandal akuntansi yang mengerikan seperti audit understand terhadap Enron mungkin pada intinya memiliki serangkaian penilaian bias yang tidak disengaja. Dengan demikian, perlu merangkul praktek dan peraturan yang mengakui adanya bias dan mengurangi efek buruknya, sehingga peneliti yakin akan keandalan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan publik dan diratifikasi oleh profesional akuntan. Selanjutnya yaitu Accounting for Bad Accounting, mencakup pembahasan mengenai 3 aspek struktural akuntansi yang menciptakan peluang substansial untuk bias yang dapat mempengaruhi penilaian 3 aspek perilaku yang dapat memperkuat bias yang tidak disadari. Di mana 3 aspek tersebut terdiri dari yang pertama yaitu ambiguitas, kemungkinan untuk menafsirkan informasi dengan cara yang berbeda. Kebanyakan orang cenderung memberikan kesimpulan yang mementingkan diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu attachment. Ada 2 poin penting yang dibahas di sini. Yang pertama yaitu perusahaan memecat firma akuntansi yang memberikan audit yang tidak menguntungkan. Yang kedua yaitu audit seringkali digunakan untuk membangun hubungan yang mengarah ke layanan konsultasi. Dan yang ketiga yaitu persetujuan. Bias untuk menyetujui metode akuntansi klien. Bias melayani diri sendiri meningkat ketika orang mendukung penilaian bias lainnya yang setara dengan bias mereka sendiri. Aspek yang memperkuat bias bawah sadar. Yang pertama ada keakraban, di mana mereka tidak mau menyakiti individu yang mereka kenal, terutama terhadap klien yang membayar. Yang kedua ada discounting, mereka cenderung lebih responsif terhadap konsekuensi langsung dibandingkan dengan hasil konsekuensi yang tertunda secara yang tidak pasti. Yang ketiga yaitu eskalasi, di mana wajar untuk menyembunyikan atau menjelaskan
kepercayaan, dan kekeliruan kecil. Para penulis berpendapat bahwa Sarbanes-Oxley Act tidak mengatasi masalah bias dan tidak akan menyelesaikan masalah krisis akuntansi, meskipun aturan baru mengharuskan auditor untuk mengungkapkan konflik kepentingan kepada investor. Orang tidak dapat secara akurat memasukkan informasi ini ke dalam keputusan investasi mereka, dan pengungkapan sebenarnya dapat meningkatkan bias di pihak auditor yang melakukan pengungkapan. Standar akuntansi yang lebih ketat juga tidak mungkin memperbaiki situasi, karena penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan sedikit ambiguitas untuk menghasilkan penilaian yang bias. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, di mana metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau masa lampau. Sekian penjabaran dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya tentang metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Fatimah binti Lokman. Kepada Siti dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya terkait metode penelitian. Paper ini termasuk penelitian eksperimen yang mana mengungkapkan bagaimana bias dapat mendistorsi keputusan akuntansi. Pada studi 1, yaitu mahasiswa, sarjana, dan bisnis diberikan sekumpulan informasi yang kompleks tentang potensi penjualan perusahaan fiksi dan diminta mereka memperkirakan nilai perusahaan. Peserta diberi peran berbeda, yaitu pembeli, penjual, auditor pembeli, atau auditor penjual. Semua subjek membaca informasi yang sama tentang perusahaan seperti yang penulis harapkan. Mereka yang berharap menjual perusahaan tersebut berpikir bahwa perusahaan tersebut bernilai lebih dari yang dilakukan oleh calon pembeli. Lebih menariknya lagi adalah pendapat yang ditawarkan oleh auditor yang mana penilaian mereka sangat bias terhadap kepentingan klien mereka. Auditor ini menunjukkan bias yang diberikan peran dalam 2 cara, yaitu yang pertama, penilaian mereka bias dalam keuntungan klien, di mana auditor penjual secara terbuka mengumpulkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari dikatakan auditor pembeli. Yang kedua, penilaian pribadi mereka tentang nilai perusahaan juga bias menguntungkan klien mereka. Di akhir eksperimen, auditor diminta untuk memperkirakan nilai sebenarnya perusahaan dan diberitahu bahwa mereka akan diberi imbalan sesuai dengan seberapa dekat penilaian pribadi mereka dengan penilaian pakar tidak memihak. Kemudian dalam studi 2, penulis menjalankan studi dengan long term yang berfokus pada auditor profesional itu sendiri, yang mana studi terhadap 139 auditor yang diperkerjakan penuh waktu dan salah satu firma akuntansi besar Amerika Serikat, menjelaskan kerentanan profesional terhadap bias dan kecenderungan mereka untuk dipengaruhi oleh bias klien. Setiap peserta diberi 5 sketsa audit yang ambigu dan diminta untuk menilai akuntansi untuk masing-masing. Separuh dari mereka diminta bahwa mereka telah diperkerjakan oleh perusahaan yang mereka audit. Sisanya diminta untuk menganggap mereka diperkerjakan oleh perusahaan lain yang menjalankan bisnis dengan perusahaan yang membuat laporan keuangan. Selain itu, separuh peserta di masing-masing dari 2 kelompok tersebut menghasilkan double audit mereka sendiri terlebih dahulu. Kemudian menyatakan apakah mereka percaya bahwa laporan keuangan perusahaan telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, sedangkan separuh lainnya telah melakukan 2 tugas dalam urutan terbalik. Untuk kelima sketsa, auditor rata-rata 30% lebih mungkin menemukan bahwa akuntansi di balik laporan keuangan perusahaan sesuai dengan GAAP jika mereka memainkan peran auditor untuk perusahaan itu. Selain itu, peserta yang dihasilkan nomor audit mereka
sendiri setelah penilaian pertama atau laporan keuangan perusahaan. Cenderung menghasilkan nomor yang lebih dekat daripada peserta lain dengan nomor klien. Studi tersebut menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman tidak kebal dari bias dan bahwa mereka lebih cenderung untuk menyetujui nomor akuntansi bias klien daripada menghasilkan angka tersebut. Eksperimen ini menunjukkan bahwa saran hubungan hipotesis dengan klien mendistorsi pertimbangan auditor. Selanjutnya, masalah dengan usulan reformasi. Karena reformasi dalam Stubbornness Exit dan yang diusulkan oleh orang lain tidak mengatasi masalah bias yang mendasar. Mereka tidak akan menyelesaikan krisis akuntansi di Amerika Serikat. Beberapa reformasi pada kenyataannya mungkin membuat lebih buruk. Pertimbangan ketentuan yang berhubungan dengan pengungkapan, mereka membutuhkan auditor individu atau perusahaan mereka untuk mengungkapkan konflik kepentingan kepada investor. Tetapi untuk melawan bias, pengungkapan tersebut harus menghambat bias secara langsung atau memungkinkan investor untuk menyesuaikannya. Tidak mungkin berkenaan dengan penghambatan bias, kita telah melihat sebelum bahwa upaya sadar seseorang untuk mengurangi bias memiliki efek yang terbatas. Dan gagasan yang terakhir bahwa pengungkapan akan membantu investor menginvestasikan laporan auditor akan sedikit bermanfaat secara kecuali investor mengetahui bagaimana konflik kepentingan yang diungkapkan membiaskan penilaian auditor. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, kunci untuk meningkatkan audit bukanlah mengancam atau membujuk, melainkan menghilangkan insentif yang menciptakan bias selfing. Ini berarti bahwa kebijakan baru harus mengurangi minat auditor untuk klien senang dengan hasil audit. Klien audit juga harus dilarang memperkerjakan akuntan individu dari firma audit mereka. Saat skandal Enron terungkap, praktik umum karyawan understand yang mengambil posisi dengan Enron dan sebaliknya terungkap. Auditor tidak bisa tidak memihak ketika dia berharap untuk menyenangkan klien untuk mengembangkan pilihan pekerjaan. Penulis percaya bahwa auditor harus dilarang mengambil posisi dengan perusahaan mereka audit setidaknya selama 5 tahun. Auditor harus menghargai dampak mendalam dari self-bias serving dalam penilaian. Sekolah profesional telah mulai menganggap serius etika dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi mengajar auditor tentang etika tidak akan berdampak pada bias. Yang dibutuhkan adalah pendidikan yang membantu auditor memahami kesalahan tak sadar yang mereka buat dan alasan menganggap mereka membuatnya. Pengetahuan itu saja tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi begitu anggota profesi audit memahami peran bias dalam pekerjaan mereka, anggota profesi audit dalam pekerjaan mereka. Pemimpin yang jujur dan dalam profesi tersebut dapat membantu mengubah perilaku akuntansi untuk mencegah konflik kepentingan yang memicu bias. Selanjutnya, perluasan paper. Penilaian selanjutnya diharapkan memberikan solusi mengenai sistem praktis apapun yang bias menghilangkan bias. Selain itu, bias merancang pemisahan auditor dan klien yang lebih kuat, mungkin saja dengan melangkah lebih jauh lagi untuk mengurangi bias di mana akan membutuhkan pendekatan secara menyerahkan fungsi audit kepada pemerintah.
Baiklah, sekian penjabaran review kritis artikel dari kelompok kami, kelompok 7. Semoga menambah wawasan kita terkait etika bisnis dan profesi. Apabila dalam penyampaian materi ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.